Hai, perkenalkan nama saya Adis Fitri Sunata, NIM 1202194080 dari kelas SD 4304. Di sini saya membawakan materi tentang gaya belajar. Tentunya kita tidak bisa memaksakan diri kita sendiri untuk menggunakan cara belajar orang lain. Dengan alasan, jika kita menggunakan cara belajar orang lain, kita akan lebih kesusahan dalam memahami suatu materi. Dengan mengetahui cara belajar yang kita miliki, kita akan lebih mudah untuk memahami suatu materi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu bukti untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menggunakan gaya belajar visual. Yang pertama, mereka memiliki kepekaan terhadap warna. Yang ketiga, memiliki kesusahan dalam berdialog secara langsung. Yang kelima, mereka sulit mengikuti anjuran secara lisan. Yang terakhir, mereka seringkali salah dalam menginterpretasikan kata atau ucapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, mereka cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru atau dosen yang sedang mengajar. Yang kedua, mereka bukanlah pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mereka disuruh melakukan sesuatu, mereka cenderung akan melihat temannya terlebih dahulu sebelum melakukannya. Keempat, mereka tak suka bicara di depan kelompok, dan mereka tidak suka mendengarkan orang lain. Gaya belajar yang kedua ada auditory. Gaya belajar auditory mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar auditory. Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan dosen di depan kelas atau materi yang didiskusikan dengan kelompok atau kelas. Yang kedua, mereka merupakan pendengar ulung, yaitu seseorang yang mudah menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, mereka cenderung banyak omong atau cerewet. Yang keempat, mereka tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Dia belajar yang ketiga adalah kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dilihatnya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, mereka selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contohnya, saat dosen menerangkan suatu materi, dia mendengarkannya sambil tangannya asik menggambar, memainkan pulpen, atau sejenisnya membuat tubuhnya bergerak-gerak. Yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 5. Sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. 6. Menyukai praktek atau percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Demikianlah macam-macam gaya belajar yang telah saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan acuan untuk kita untuk menentukan cara belajar yang baik dan pas untuk kita sehingga mampu menyerap pelajaran dengan baik. Nah, kalian sudah paham kan tentang macam-macam gaya belajar yang telah saya berikan tadi. Sekarang kalian bisa mencocokkan gaya belajar kalian dengan kepribadian kalian masing-masing agar kalian lebih mudah untuk memahami suatu materi. Sekian dari saya, terima kasih.